Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dengan nikmat Allah berikan kepada kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwasiat kepada para sahabat, ya'ti alaikum Uwais minal murad min qarn nistata'tum ayyastaghfira lakum faf'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sepeninggalannya Rasulullah masih ada, Rasulullah pernah berwasiat tentang seorang laki-laki namanya Uwais. Kata Rasulullah, ya'ti alaikum Uwais, nanti kalian akan ketemu Uwais atau Uwais akan mendatangi kalian. Dia ini dari Bani Murad, dari kabilah Qarn, dari Yaman. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian mampu meminta dia agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, fa'al, maka mintalah dia agar dia mendoakan kalian mendapatkan ampunan. Dan benar saja hadirin yang dimuliakan Allah, pasca wafatnya Rasulullah sampai di era Umar Ibn al-Khattab, ketika beliau menjadi khalifah yang kedua, ada amdadun min ahli Yaman, ada sekelompok orang dari kalangan penduduk Yaman. Kisah ini sahih, masyhur sekali. Penduduk Yaman ini datang, lalu kemudian mereka bertemu dengan Umar Ibn al-Khattab, dan disitulah kemudian Umar Ibn al-Khattab bertanya kepada amdad min ahli Yaman, sekelompok orang dari kalangan ahli Yaman ini, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada seorang laki-laki namanya Uwais? Minal Murad summa min Qarn, dia ini dari Bani Murad, dari kabilah Qarn. Kemudian datanglah Uwais. Lalu kemudian Umar Ibn Khattab menceritakan hadis yang tadi kita ceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian bisa memohon kepada dia agar dia mendoakan untuk kalian ampunan, fa'al, maka lakukan hal yang demikian. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Uwais ini yang kata Rasulullah
kalau dia memohon, law aqsama Allahi la abarra, kalau dia memohon kepada Allah pasti akan permohonannya dikabulkan. Dia ini hadirin yang dimuliakan Allah bukan ahli ilmi, bukan ulama, bukan kiai, bukan syekh, juga bukan ahli ibadah, bukan seorang zuhad, ahli zuhud, ubad, abid, la wallahi. Uwais ini hanya seorang anak dari seorang wanita. Kata Rasulullah, lahu walidatun wa huwa biha barrun. Dia punya seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, baktinya kepada ibunya itu menjadi berkah, sehingga kalau dia berdoa dan memohonkan doa kepada Allah agar masyarakat diampuni, la abarra, pasti doanya akan dikabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Wahai para ayah sekalian bil khusus, bahwa ketika kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang saleh wassalihah, maka pada saat yang sama sebenarnya satu, kita membantu mereka menuju surga Allah. Kedua, kita juga membantu diri kita, karena kalau mereka berdoa kepada Allah agar kita diampuni dosanya, agar kita dimasukkan ke dalam surga, insya Allah anak yang saleh itu mampu berdoa dan doanya itu bisa mengabulkan atau bisa meringankan dosa orang tuanya. Maka anak-anak sekalian, anak-anak dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Oleh karena itu perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengiringkan perintah berbakti kepada Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Isra pada ayat 23 sampai 24. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi ada dua wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ini. Pertama, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya kita berbakti kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Yang kedua adalah agar kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Khususnya dalam ayat ini diceritakan, dikabarkan oleh Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Anak-anak, khususnya ketika orang tua itu usia lanjut, usia kibar, usia di mana kadang-kadang sudah melemah kekuatannya dan secara psikis lebih sensitif dari usia sebelumnya, dan terkadang bisa justru menjadi ujian bagi anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan buruk. Dan uff itu bukan saja. Uff itu secara bahasa ada diterjemahkan adna maratibi qauli sayyi. Uff itu adalah perkataan buruk yang paling rendah. Makanya wahai para anak sekalian, meninggikan suara kepada kedua orang tua itu dianggap dosa besar, karena itu bagian dari perkataan buruk dan haram hukumnya membentak kedua orang tua. Meninggikan suara atau membentak kedua orang tua mampu menyebabkan seorang anak dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā, khususnya nanti kalau kedua orang tua kalian dalam usia lanjut, sudah menua, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan perkataan yang buruk kepada kedua orang tua, dan jangan juga kalian berlaku kasar.
Berlaku kasar itu sebagaimana diterjemahkan oleh Imam Atha bin Abi Rabbah, ay la tanfudu yadaik, la tanfudu yadaika, jangan kau hempaskan tanganmu ketika orang tuamu menyentuh bagian dari tubuhmu, sebut pundakmu, jangan kau kibaskan, karena itu bentuk kesombongan dan perlawanan kepada kedua orang tua. Apalagi kalau mendorong orang tua sampai jatuh, apalagi kalau kemudian memukul orang tua, maka ini dosa besar yang mampu menyeret seorang anak ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Luqman Allah mengingatkan, aniskurli waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, kalian akan dikembalikan kepadaku. Bersyukur kepada Allah jelas, karena Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita. Dan bersyukur kepada kedua orang tua juga jelas, karena melalui kedua orang tua lah kita hadir di muka bumi ini. Bahkan melalui didikan kedua orang tua kita sampai di posisi ini. Maka dalam surah Al-Isra tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita jangan menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri kepada kedua orang tua kita, karena apapun yang kita dapatkan hari ini, misalnya prestasi di mana kita punya kerjaan-kerjaannya baik, keluarga-keluarganya sakinah, rumah atau bahkan kendaraan yang nyaman, semua itu sebab karena orang tua kita telah memperjuangkan kita sampai di titik ini. Maka nggak pantas sebagai seorang anak kita bersuara tinggi atau bahkan membentak kedua orang tua. La wallahi. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kisah Uwais Al-Qarni ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kita kepada kedua orang tua itu mampu mengangkat derajat kita sebagaimana Uwais. Uwais bukan ahli agama, Uwais bukan ulama, Uwais bukan ahli ibadah, bukan panglima perang, bukan orang kaya yang bisa infak, sedekah, zakat, wakaf dengan limpahan hartanya, enggak. Uwais itu hanya orang biasa, cuma dia selalu berbakti kepada ibunya, membahagiakan ibunya. Itulah sebab dia akhirnya mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan saking tingginya derajatnya, kata Rasulullah dalam kisah tadi, lau aqsama 'alallahi la aqarrah, kalau dia bersumpah memohon kepada Allah, pasti sumpah permohonannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam wasiat Rasulullah kepada para sahabat, dalam riwayat yang kita ceritakan tadi, ini stata'tum an tastaghfira lakum faf'al, kalau kalian bisa meminta dia, memohonkan ampunan untuk kalian, maka mintalah dia untuk melakukan itu. Ini adalah derajat yang tinggi, dan ini bisa diraih dengan cara bakti kepada kedua orang tua. Maka terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ala adullukum bi akbaril kabair, kalian mau tidak kuajarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka ketika itu para sahabat mengiyakan. Kata Rasulullah, dosa yang paling besar adalah al-israfu billah, mempersekutukan Allah. Lalu selanjutnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua adalah dua ibadah yang agung, yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan mengangkat derajat kita di dunia. Sebaliknya, durhaka kita kepada Allah, durhaka kita kepada kedua orang tua mampu menyeret kita ke neraka dan menghinakan posisi kita di dunia. Oleh karena itu, hadirin khususnya para ayah, mohon anak-anaknya dibantu menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kepada anak-anakku yang hadir di khutbah yang terbatas ini, ketahuilah ketika kalian punya kedua orang tua, itu adalah kesempatan emas kalian untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan hidup di dunia.
sekaligus bisa mengantarkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri yang lemah ini dan kepada hadirin sekalian, ittaqullah, 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 bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kalian yang bernyawa, masing-masing nafsu yang bernapas, memperhatikan bekalan apa yang ia siapkan untuk hari esok. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling pasti dari hidup kita adalah al-maut, kematian. Yang paling pasti dari hidup kita adalah alam kubur. Yang paling pasti dari kehidupan kita adalah alam akhirat, alam di mana kita akan dihisab, alam di mana kita akan ditimbang amal baiknya. Kebahagiaan di dunia ini sesuatu yang belum pasti bagi diri kita. Keberhasilan duniawi dengan memiliki harta dan properti adalah sesuatu yang belum pasti bagi kita. Yang paling pasti adalah kematian, yang paling pasti adalah alam kubur, yang paling pasti adalah alam akhirat. Karena itu berbekallah. Nabi SAW mengingatkan, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling baik itu, yang paling menyelamatkan di akhirat kala adalah takwa. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Khususnya sebagai seorang ayah yang hadir dalam khutbah ini, maka wahai ayah, jelaskan visi keluarga kita kepada anggota keluarga. Kemana berlabuhnya, kemana berujungnya keluarga kita ini. Karena kita paling bertanggung jawab. Kalau memang visi keluarga kita adalah ridho Allah dan surganya, maka sampaikan kepada anggota keluarga, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, tujuan kita adalah surganya Allah. Dan katakan kepada mereka, mari kita persiapkan keluarga kita menuju ridho dan surganya Allah. Wahai ayah sekalian, lihatlah kisah para nabi dan orang-orang soleh yang di dalam Al-Quran. Semuanya menceritakan peran ayah. Yakub alaihissalam yang kemudian hari disebut dengan Israel, dan anak keturunan yang disebut Bani Israel. Tahukah wahai para ayah, sampai ketika hadar Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub mengalami syakaratul maut, dia kumpulkan anaknya, yang paling dia tanyakan atau yang paling dia tekankan, mata guru nabadi, apa yang kalian sembah sepeninggalan ayah nantinya. Ketika anak-anaknya mengatakan yang kami sembah adalah Tuhanmu, Tuhannya ayahmu Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, maka tenanglah Yakub. Begitu juga lihatlah kisah Luqman. Luqman diceritakan di dalam Al-Quran bukan karena dia ahli ibadah, ahli ilmu. Dia diceritakan oleh Allah karena dia adalah seorang ayah yang memberikan mau'izah, nasihat kepada anaknya. Dan ini sebagai pelajaran penting bagi kita wahai para ayah. Begitulah seharusnya kita. Dan ingat wahai para ayah, Allah Subhanahu wa taala tanda kutip mengingatkan kita, wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihi dzurriyyatan di'afan. Surah An-Nisa ayat 9. Hendaklah masing-masing kalian takut kalau kalian meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai para ayah adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka oleh karena itu wahai para ayah sekalian,
Kita bangun visi yang jelas di keluarga, kita sampaikan kepada anggota keluarga, visi kita adalah ridho dan surganya Allah. Selanjutnya hadirin dan dimuliakan Allah, pada waktu yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka